ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas ya tentang percintaan lagi ya. Pokoknya aku akan usahakan hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu upload ya, tapi temanya beda-beda gitu. Nanti di malam Minggu aku akan bikin tema-tema tentang percintaan ya. Oke, di sini temanya adalah judulnya adalah mengapa dia mendekati kamu gitu ya. Apa sih alasan dia alasan dia yang sebenarnya mendekati kamu gitu. Mungkin kamu penasaran ya, ada yang lagi PDKT gitu, sebenarnya dia kenapa sih, atau sebenarnya niatnya dia itu gimana sih sama kamu gitu ya. Ini ada 3 pilihan ya. Nanti aku akan shuffle pakai deck ini ya untuk konfirmasi per file ya. Oke, seperti biasa aku kasih waktu 5 detik. Silahkan dipilih. Lalu yang pilih file 1, kenapa dia mendekati kamu ya. Kartunya begini ya. Ada 9 of Wands, kemudian 9 of Swords, Page of Wands. Kalau di sini Roots ya. Aku akan shuffle kartu. Nih, aku shuffle dulu, nanti aku jelaskan satu persatu ya. Ini apa gitu. Ya, karena kadang-kadang orang ngedeketin kita itu dengan motif atau niat yang berbeda-beda ya. Tentu kita perlu jeli untuk membedakannya ya, atau menilai ini orang sebenarnya niatnya apa gitu. Karena di zaman sekarang ya tentu kita perlu jauh lebih berhati-hati, jauh lebih waspada, jauh lebih skeptis ya. Jadi jangan mudah percaya terhadap apapun ya, apapun dan siapapun. Perlu ada ya, kalau misalkan data itu kan nggak bisa sekali diolah ya. Biasanya data mentah nanti diolah. Terus misalkan kalau ada survei atau kalau ada penelitian survei atau penelitian apa gitu, diolah ya kan datanya, dan perlu divalidasi gitu ya. Itu penting sekali dan perlu dicek apakah reliable atau enggak gitu. Nah, itu bisa dijadikan patokan ya kita dalam menilai seseorang dan menilai sesuatu, karena ya memang zamannya udah kayak gini. Udah nggak bisa kembali seperti zaman dulu ya, karena berkembang menjadi seperti ini ya. Informasi juga udah di mana-mana ada, gampang sekali mengakses informasi, dan sekarang semuanya ya hampir dikatakan banyak sesuatu hal yang bisa dicari atau didapatkan secara cuma-cuma gitu. Makanya pasti ada hal yang dibayar di balik itu, karena kalau menurutku segratis apapun itu ya, segala hal yang gratis itu sebenarnya tidak gratis ya. Itu ya, mungkin bisa jadi quotes ya itu ya. Sesuatu yang gratis itu tidak gratis. Oke, kita lihat ya. Ya, aku sambil nerocos nggak apa-apa ya. Kamu kamu skip juga boleh. Kalau kelamaan aku shuffle ya. Ini enggak. Ya, kita lihat kartunya ya. Sebenarnya apa sih alasan dia gitu ya, atau kenapa sih dia deketin kamu gitu. Kalau dilihat dari kartu ini ya gitu ya, ini adalah kondisinya dia kondisinya dia saat ngedeketin kamu ya. Ada kartu 9 of Wands, 9 of Swords, Page of Wands ya, tadi udah tak sebut ya. Jadi lihat nih, ini kan kartu 9, ini juga kartu 9, ini juga 9 ya. Unik sekali ya kalau di kalau di Jepang ya,
9 itu angka termasuk angka sial ya. 4 dan 9 itu termasuk angka sial. Ya, mungkin di negara-negara lain beda artinya, atau di tempat-tempat lain beda artinya. Cuman aku mau ngambil salah satu contoh yang ada di Jepang itu ya. Kalau 9 itu pertanda kematian kalau nggak salah ya. 4 atau 9 ya yang kematian, intinya itu. Dan kenapa aku bilang tiba-tiba inget gitu filosofi angka yang dari Jepang, karena nggak tahu, tiba-tiba inget aja ke arah situ gitu ya. Jadi ya yang aku inget, yang aku sampaikan. Jadi memang angka 9-nya di sini mengarah kepada sesuatu hal yang kurang baik gitu ya. Kenapa? Karena aku rasa kondisinya dia saat ini adalah dia nggak mempercayai siapapun ya. Dia juga punya isus ya, punya isus, dan juga punya sederet permasalahan hidup yang belum dia selesaikan. Kalau aku ngerasa di sini ya, dia berusaha untuk mencari, atau ibaratnya mencari pelarian gitu, mencari pelarian dengan cara ngedeketin banyak orang. Jadi nggak cuman kamu gitu ya yang dideketin kalau dari energinya ini itu. Nah, terus ini kondisinya. Nah, kenapa dia ngedeketin kamu ya? Di sini ada kartu 9 of Wands lagi ya. Dia ngedeketin kamu tapi dia nggak percaya gitu loh sama kamu. Bahkan kok sama kamu ya, sama dirinya sendiri aja dia nggak percaya gitu. Ya, makanya bener sih kalau kamu ngerasa harus waspada gitu ya, karena memang energinya kurang enak ya di sini. Aku ngerasa kurang nyaman gitu. Terus ada kartu The World, 9 of Pentacles, 4 of Wands, The Sun, 5 of Wands ya. Meskipun ada sisi positifnya ya, maksudnya sisi positif tuh ada satu momen dimana cara kamu menyikapi dia gitu ya, cara kamu menyikapi dia itu membuat dia sejenak melupakan beban hidupnya, masalah hidupnya gitu ya, isus yang dia punya gitu. Dan dia mencoba untuk ada keinginan atau ada niat dari dirinya untuk oke, aku pengen berubah menjadi orang yang lebih baik ya. Ini kartu ini ya. Aku rasa kalau dari energinya ini ya The World, terus 9 of Pentacles, terus 4 of Wands, The Sun-nya, ini aku rasa energinya kamu gitu. Maksudnya energinya kamu tuh gimana? Jadi dia ngerasa bahwa kamu orang yang tipe idealnya dia, bukan tipe ideal secara relationship ya, tapi kadang-kadang orang itu aku pengen menjadi orang yang punya karakter seperti ini gitu ya. Ada ya yang seperti itu, banyak malahan ya. Dan salah satunya dia ya, meskipun kalian beda gender, tetapi dia memandang kamu, dan pada saat dia mengenal kamu gitu, dia ngerasa bahwa orang ini kok tenang banget gitu, orang ini kok nggak panik sama sekali, orang ini kok self love-nya tinggi gitu, dan orang ini kok nggak gampang digoyahkan, nggak gampang dipengaruhi. Karena aku rasa kamu gabungan dari 4 kartu ini, aku rasa 5 kartu ini ya, aku rasa kamu udah selesai dengan dirimu sendiri. Jadi
apapun yang terjadi di luar kamu gitu ya, bagaimanapun kondisi yang ada di sekeliling kamu nggak terpengaruh sama sekali, karena ya tadi kamu udah selesai dengan dirimu sendiri, kamu udah nyaman menjadi dirimu, kamu udah oke, aku menyadari kondisiku seperti ini dan aku bersyukur gitu ya, mensyukuri apa yang ada di dalam hidup kamu. Meskipun misalkan itu nggak sempurna, kamu tetap bersyukur dan kamu tetap memperlakukan semua orang dengan baik ya. Kamu memperlakukan semua orang itu sama, equal, rata, karena ini ya, Two of Pentacles-nya ini lebih kepada ya itu tadi, kamu tidak berat sebelah ya, kamu tidak berat sebelah. Entah kamu menyukai orang ini ya yang mendeketin kamu atau enggak, tapi kamu tetap berbuat baik meskipun kamu tahu bahwa dia punya niat yang kurang baik sama kamu gitu ya. Kamu tetap berbuat baik sama dia. Wah, ini keren banget ya. Sampai pada akhirnya dia itu berpikir bahwa kok aku ngerasa bahwa kamu gitu ya, perasaannya dia, kamu kok nggak pantas untuk aku sakiti ya, aku harusnya belajar dari kamu dan aku harusnya jadi orang yang lebih baik gitu ya, aku harusnya bisa jadi orang yang lebih baik. Gampangannya ngomong, niatnya dia itu sebenarnya buruk awalnya gitu ya, nggak baik lah ya, tapi pada saat dia mengenal kamu gitu, berinteraksi sama kamu, akhirnya dia terinspirasi untuk mengadopsi prinsip-prinsip hidup kamu gitu ya. Makanya dia jadi belajar, dia jadi punya semangat hidup baru gitu loh setelah dia mengenal kamu. Kalau aku ngerasa di sini kamu punya bakat healer mungkin ya. Kalau dikaitkan sama bakat-bakat, kamu punya bakat healer yang mana orang ya kalau healer yang udah healer yang udah stabil biasanya, satu, dia udah selesai dengan dirinya sendiri, yang kedua ada orang mau niat buruk di awalnya gitu, deket sama kamu akhirnya jadi nggak jadi karena energinya udah terpancar ya, biasanya gitu. Nah gitu ya, makanya ini sebenarnya aku pengen reading tentang percintaan kok jadinya spiritual ya. Ya intinya niatnya nggak baik gitu ya. Mengapa dia ngedeketin kamu ya, karena dia punya isus, dia ingin menghibur dirinya sebenarnya ya, dan sebenarnya bukan kamu aja yang dia deketin gitu. Dan tentu niatnya kan nggak baik ya, buat main-main doang gitu. Cuman pas pertengahan jalan kok dia ngerasa bahwa wah, ini orang kok membuat aku terinspirasi. Akhirnya dia pengen belajar dari kamu ya. Itu ya, kisahnya aneh banget menurutku, tapi nggak aneh sih. Bisa jadi ini terjadi karena memang sesuatu hal ya di dunia ini kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, itu aja ya buat teman-teman yang udah nyimak ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share ya. Siapa tahu video ini yang dibutuhkan oleh temenmu, mungkin pasangan kamu atau saudara kamu yang lain ya, yang mau private reading bisa klik di bawah ya, tanya tata cara dan juga price listnya. Aku langsung aja menuju ke file yang kedua. Bye bye, yang pilih file 2 ya. Kenapa sih dia ngedeketin kamu gitu? Kita lihat di sini ada Three of Cups, Five of Cups, Queen of Roots atau Queen of Wands ya. Ini aku sambil shuffle. Kenapa sih dia ngedeketin kamu itu? Niatnya yang sebenarnya tuh apa? Ya, kita lihat. Aku sambil shuffle kartu. Mungkin kamu kalau ngerasa kelamaan di skip aja, nggak apa-apa ya. Ada
Eight of Pentacles. Ya, karena kalau dalam ilmu psikologi gitu ngebahas tentang motif ya, satu kata doang ya, motif. Motif seseorang melakukan sesuatu gitu ya, itu rumit sekali ya, bisa jadi rumit sekali. Kalau misalkan itu dijadikan artikel jurnal itu bisa sampai berjudul beratus-ratus judul ya, cuman buat ngebahas soal motif ya, karena motif manusia ya, motif manusia melakukan sesuatu itu bener-bener rumit kalau misalkan dibahas atau ditelaah ya, dinamika psikologisnya, terus kemudian apalagi kalau dikaitkan sama kepribadiannya gitu ya, sama riwayat mungkin dia pernah ada trauma, atau mungkin pernah ada issues, atau mungkin pernah ada gangguan gitu ya, gangguan psikologis, itu tentu rumit sekali. Makanya ya sebenarnya reading ini singkat ya, karena kalau ngebahas tentang kenapa itu kan berarti alasan ya, alasan berarti motif ya kan, bisa jadi motif. Nah, di sini kartu yang menggambarkan tentang kondisinya dia saat ini, dan ini alasannya dia gitu ya, penggambaran kenapa sih gitu ya, menjawab tentang kenapa sih tadi. Nah, di sini ada Three of Cup ya, Five of Cup, Queen of Wands. Kondisinya dia saat ini adalah ada dua ya, yang ada dua skenario yang tadi aku rasain ya. Saat ini dia masih dalam suatu hubungan ya, masih in relationship gitu, tapi dia udah ngedeketin kamu ya, tapi dia ngerasa bahwa hubungannya dia ya sama pasangannya saat ini itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Cuman dia nggak tahu atau bingung caranya menyelesaikan itu, atau dia nggak bisa memutuskan pasangannya ya, entah karena apa ya. Aku nggak akan ngebahas lebih dalam soal itu, aku cuman membahas secara general kondisinya dia saat ini gitu ya. Dan makanya kan di sini ada Five of Cups ya, dia ngerasa bahwa udah habis perasaannya itu udah habis gitu. Makanya dia mencari semangat baru, dia mencari sesuatu hal yang membuat sejenak gitu melupakan beban hidupnya atau masalahnya dia gitu. Ini hampir mirip sama pile 1, cuman kalau yang pile 1 itu dia punya banyak gebetan, cuman enggak yang in relationship, sedangkan ini in relationship, dan relationshipnya ini udah komitmen ya. Jadi udah komitmen, meskipun misalkan pacaran, tapi pacarannya itu udah lama dan udah udah saling kenal mungkin ya, orang tuanya sama-sama saling kenal, tapi kondisinya kok seperti ini itu ya, ngerasa ketidakcocokan ya antara dia dengan pasangannya. Cuman dia bingung mau ngelepas pasangannya gimana caranya. Akhirnya dia pakai jalan ninja bahasanya anak milenial gitu ya, pakai jalan ninja, yaitu dengan cara mencari gebetan baru ya, namanya selingkuh ya itu. Nah, dan itu kamu yang dideketin gitu ya. Satu lagi, ada skenario satu lagi, dia saat ini in relationship juga, cuman tidak ada hal yang bisa membuat dia putus gitu ya. Berarti udah menikah mungkin ya, makanya dia nggak bisa cerai itu kan, nggak bisa berpisah karena udah terikat banget. Tapi dia ingin sesuatu hal yang baru biar dia semangat lagi ya, makanya dia ngedeketin. Jadi skenario-nya dua itu tadi. Oh, ada satu lagi ini,
dia baru aja putus dan belum move on ya, tapi dia udah ngedeketin kamu, dan ngedeketin kamunya itu pada saat apa, dia diambang perpisahan, cuman belum berpisah. Tapi saat ini udah berpisah, cuman belum move on itu ya. Jadi ada 3 skenario. Oke, aku lanjutkan. Kondisi apa? Kenapa gitu? Di sini ada the Fool ya, Eight of Pentacles, Ten of Wands, Queen of Swords, the Hangman, Ten of Swords ya. 2 kartu ten ya, berseberangan ya, berseberangan ini ya. Jadi jelas ya, dia punya beban hidup yang sebenarnya dia pengen melepas beban itu, cuman kondisinya nggak mungkin gitu ya, karena kondisinya udah tak jelaskan di awal ya. Nah makanya ini kenapa gitu, dia ya the Fool ya, impulsif aja. Jadi pada saat dia lagi bunek ya pikirannya, udah nggak tahu lagi gimana, terus kok kebetulan mungkin ya ada kesempatan untuk mengenal ya, kan sekarang kan banyak sekali aplikasi kencan ya, aplikasi kencan yang gratis tentunya ya. Itu kamu bisa pakai foto siapapun untuk menggait siapapun kan. Aplikasi kencan kan gitu, kamu singlenya apa, kamu apa, statusnya apapun, tapi juga bisa menjadi apapun ya. Makanya ini statusnya dia itu sebenarnya in relationship, tapi menulisnya di aplikasi itu single gitu ya. Makanya kamu kenal sama dia lewat aplikasi itu ya. Dia ngedeketin kamu ya karena ini ya the Fool ya, the Fool. Jadi asal aja gitu, iseng ya, karena dia pengen ini tadi, pengen menyemangati dirinya gitu ya. Kenapa energinya kok nggak enak semua ya? Ya udahlah, tak lanjutkan. Ini ada Eight of Pentacles ya, dia sebentar. Lanjut, ada Eight of Pentacles. Dia berusaha untuk mengimpresi kamu biar kamu percaya gitu. Padahal sebenarnya ya ini kondisinya kayak gini. Dan aku lihat di sini dia mencoba untuk playing victim ya sama kamu ya. Playing victim ya, mungkin dia cerita tentang segudang permasalahan hidupnya yang mungkin keluarganya lagi banyak utang, atau mungkin dia harus bekerja keras, dia harus menutup utang-utang keluarganya, atau mungkin dia harus menanggung banyak misalkan adiknya banyak, terus dia harus menanggung itu, dan segudang cerita-cerita yang dalam tanda kutip playing victim ya. Hati-hati ya sama orang-orang yang mudah sekali mengumbar kisah kelam ya dengan sembarang orang. Kalau normalnya manusia ya, dia hanya akan manusia yang normal gitu ya, kalau punya masalah itu disembunyikan, dan dia hanya akan menceritakan masalah atau beban hidupnya ke orang-orang yang dia percayai ya. Sahabat mungkin ya, sahabat itu pun gak semua sahabat diceritakan, atau mungkin keluarga, yang intinya itu jangan sampai tersebar kemana-mana. Nah, kalau kamu ketemu orang yang dengan gampangnya dia cerita atau mengumbar tentang permasalahan hidupnya, apalagi di media sosial, gambling lagi, jadi acak lagi. Baru kenal, belum ketemu, tapi dia udah berlagak seolah-olah dialah yang punya beban hidup paling berat. Kamu perlu waspada ya, karena ya tadi, coba kamu introspeksi ya ke dalam dirimu sendiri ya. Kalau kamu punya masalah, malu gak sih kalau masalahmu itu kamu umbar kemana-mana? Menurutmu gimana ya?
Kalau aku rasa kamu di sini dalam kondisi kesehatan mental yang sehat ya, maksudnya tidak ada sesuatu hal yang mengganggu gitu ya. Cuman mungkin stres kadang-kadang, tapi itu wajar gitu ya. Nah, menurutmu gimana? Coba kamu pikirkan lagi. Gitu. Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa masa sih dia niatnya kayak gitu banget, wong kasihan ini, nah gitu ya. Aku kasih sedikit ilmu gitu yang mungkin bisa bermanfaat ya bagi kamu atau mungkin bagi orang-orang yang lain ya. Makanya di sini ada Queen of Swords sama The Hangman ya. The Hangman ini kan tipe orang yang dia gak gampang percaya ya, wong dia harus jungkir balik ya ngelihat sesuatu. Kenapa? Karena kamu perlu melihat dari sudut pandang macam-macam, karena biar tidak salah menentukan atau kamu tidak salah mempercayai orang gitu ya. Fatal loh kalau kamu salah mempercayai orang. Ya nanti kamu akan jadi akan menjadi trust issue bagi dirimu karena kamu salah mempercayai orang. Padahal sebenarnya ada kesempatan kamu ya sebelum kamu percaya sama orang untuk ini dulu ya, untuk mencari tahu ya. Queen of Swords-nya ini lebih kepada komunikasi. Kamu perlu menggali lebih dalam tentang orang itu. Kamu perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Untuk apa ya? Untuk biar kamu tidak mudah atau kamu tidak salah dalam mempercayai orang. Ya aku tidak mengajarkan kamu untuk kok curigaan banget. Bukan curiga tapi waspada. Kan sekali lagi ya aku ngomong, zamannya sekarang itu zaman dimana kita perlu skeptis, kita perlu cek kebenaran berkali-kali ya. Itu realitanya seperti itu dan kamu harus harus menerimanya gitu. Kalau realita kehidupan di zaman sekarang tuh memang seperti itu. Makanya itu ya, ilmu tadi ya yang aku mau bilang. Ada 2 orang yang menurutku ya harus sangat diwaspadai. Kalau kamu baru kenal ya aku bilang ya sama orang ya, tapi orang itu satu sangat baik banget atau menawarkan banyak sekali kebaikan, padahal kamu gak melakukan apa-apa sama orang itu ya, dia full of service di awal, tapi kamu gak ngapa-ngapain ya, kecuali kalau misalkan kamu pernah bantu dia, terus kemudian dia membalas kebaikan kamu, itu wajar ya. Misalkan kamu menyelamatkan hidupnya dia, misalkan dia lagi butuh teman ngobrol pada saat dia lagi depresi gitu ya, kamu mendampingi dia sampai dia benar-benar sembuh misalkan ya wajar kalau dia berbuat baik sama kamu karena dia ngerasa bahwa kamu orang yang menyelamatkan dia, itu wajar. Tapi kalau misalkan ada orang yang di awal kamu gak ngapa-ngapain padahal ya, nyapa aja kan senyum aja cuman gitu tapi dia baiknya minta ampun, kayak ngasih terus, hati-hati, suatu saat kamu akan ditagih ya, hati-hati. Itu tanda orang yang tidak tulus ya. Kenapa aku bisa memastikan ini? Karena aku berkali-kali ketemu orang yang seperti ini dan hasilnya sama, gak tulus ya, hati-hati. Kecuali kalau Jumat berkah ya mas. Jumat berkah kan memang ada orang yang pengen ngasih, terus ya udah ya sebatas nasi dan itu pun dikasihkan ke banyak orang kan gitu ya. Tapi kalau ini dia berkali-kali ngasih, ada orang yang berkali-kali ngasih sesuatu tanpa kamu melakukan hal apapun, kamu patut curiga. Gak hanya ke level waspada ya, tapi patut curiga karena suatu saat dia akan menagih ya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang baru kenal ya, tapi dia udah terbuka banget dan playing victim, nah inilah yang dia lakukan ke kamu.
Seolah-olah dia itu kayak hero di lingkungannya. Seakan-akan kalau nggak ada dia itu orang-orang di sekitarnya itu nggak bisa terselamatkan. Ya, kayak kayak film ya. Ya, kenapa dia melakukan itu ya? Karena dia pengen mengambil simpati kamu. Ya, ada dua tadi ya. Sebenarnya emosi manusia itu kan banyak, tapi yang untuk saat ini yang banyak digunakan oleh orang-orang berniat jahat itu biasanya ada dua tadi, melalui pintu kesenangan, kebahagiaan dengan memberi-beri tadi ya kan. Yang kedua melalui pintu kesedihan. Ya, dengan cara dia playing victim. Ketika kamu udah simpati sama dia, nah baru dia melancarkan aksinya yang sebenarnya gitu ya. Itu yang sedikit tips ya. Kamu perlu benar-benar perlu curiga sama orang-orang yang seperti itu ya. Dan dia salah satunya ya, dia playing victim banget dan dia ngomong bahwa akulah penyelamat gitu ya. Meskipun dia nggak ngomong kayak gitu ya, tapi hati-hati dengan orang yang seperti ini ya. Kamu perlu melindungi dirimu ya. Queen of Pentacles itu orang yang bisa melindungi dirinya gitu, orang yang bisa menjaga dirinya dengan baik, dan kamu perlu seperti itu ya. Itu ya. Jadi niatnya apa atau alasannya apa dia ngedeketin kamu ya, gak baik, harus kamu tinggal. Apalagi kalau banyak resonate-nya ya. Ini kan general reading gak bisa resonate ke banyak orang ya, akan resonate ke beberapa aja. Apalagi kalau misalkan kamu kenal lewat aplikasi tadi ya bisa dikatakan mungkin memang niatnya seperti itu. Kamu patut waspada. Oke, itu aja ya buat teman-teman yang udah nyimak. Makasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, post, dan juga share. Yang mau private reading ada nomornya ya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Bye. Yang pilih file 3 ya. Kenapa sih dia ngedeketin kamu? Di sini ada Knight of Wands, Three of Pentacles, Page of Swords ya. Aku akan shuffle kartu ini dulu ya. Ini menggambarkan tentang kondisinya dia ya, kondisinya saat ini. Dan aku shuffle ini menggambarkan tentang alasan atau motifnya ya, motifnya dia ngedeketin kamu apa. Oke, Five of Cups terbalik, Three of Pentacles lagi ya, sama ya, Ace of Swords, Ten of Cups. Ini energinya soft ya, nggak kayak file 1 dan 2 ya. Wow, ada Ace of Wands, ini aja, Five of Pentacles. Oke, bottom of the decknya ada Five of Swords ya. Aku bacakan ini dulu kondisinya saat ini. Ada Knight of Wands, Three of Pentacles, Page of Swords. Sebentar ya, sorry tadi aku perlu mempause ya. Ya, kondisinya saat ini dia membangun networking gitu ya. Dan menurut dia kamu adalah orang yang tepat untuk dideketin ya, karena ini relationship cuman niat dia gitu ya. Kondisinya dia itu, dia saat ini lagi pengen mempunyai banyak koneksi ya, membangun networking tadi ya. Dan karena untuk saat ini lagi memperbaiki diri gitu ya, cari banyak pengalaman, cari banyak ilmu, cari banyak temen. Dan kamu salah satu orang yang menurut dia sangat menguntungkan kalau dia mendekati kamu gitu. Paham ya maksudnya ya. Jadi seperti itu kondisinya saat ini itu. Nah, terus ini adalah
Kenapa alasan dia? Ini ada Five of Cups terbalik, Three of Pentacles, kemudian Ace of Swords. Aku bacakan yang ini dulu. Three of Pentacles kan keluar lagi nih. Ya tentu dia sedang berusaha keluar dari rasa kecewa ya, rasa kecewanya dia karena hubungan di masa lalu. Cuman dia ini karena terbalik ya, cuman dia berusahanya itu dengan cara menutupi, jadi nggak diselesaikan gitu ya, nggak diselesaikan dengan cara move on, tapi dia berusaha menutupi ya, berusaha untuk menutupi karena dia ngerasa bahwa aku seharusnya tidak kecewa gitu. Aku seharusnya tidak mengalami ini, aku seharusnya tidak merasakan ini gitu ya. Itu makanya, tapi ada positifnya ya, karena dia ada usaha ya, ada usaha untuk tadi mencari koneksi yang sebanyak-banyaknya. Dia berusaha untuk, gampangannya ngomong ya, dia melakukan ini nih pengen mantan menyesal gitu, bukan bermaksud untuk dia ngedeketin kamu terus biar bisa jadian sama kamu, tapi untuk manas-manasi mantannya sih enggak gitu, cuman mencari koneksi sebanyak-banyaknya, mengupgrade diri. Nah, gampangannya ngomong gitu ya. Dan salah satunya caranya adalah dengan ngedeketin kamu. Mungkin kamu orang yang nggak sembarangan, aku rasa di sini ya. Kenapa dia ngedeketin kamu? Kamu mungkin terkenal, maksudnya terkenal di kalangan kamu ya. Bisa jadi kamu influencer, atau bisa jadi kamu punya prestasi yang banyak ya, akhirnya dia pengen ngedeketin kamu itu ya, karena dia pengen mengupgrade diri ya. Motif tersembunyinya itu di situ ya, nggak apa-apa sih ya. Cuman tidak mengarah ke relationship atau lebih ke percintaan. Tetapi di tengah perjalanan ya, ini ada Ten of Cups ya, dia pengen, dan Ace of Wands, dia ada niat lain gitu ya. Manusia kan hatinya itu gampang berubah-ubah, kondisi moodnya itu kan berubah-ubah. Bisa jadi di hari ini moodnya niatnya dia ini ya, pengen networking, beberapa detik kemudian karena dia mungkin terinspirasi sesuatu, atau mungkin dia ngerasa kamu ada something yang dia cari mungkin ya, akhirnya niatnya berubah jadi pengen ngedeketin atau pengen mendapatkan hati kamu gitu ya. Dia akhirnya berusaha menjadi PDKT ke arah percintaan yang awalnya hanya ingin ini ya, hanya ingin networking. Cuman ada sisi dimana secara ya tentu dia kan mencari networking. Aku kan tadi bilang ya, kemungkinan kamu orang yang nggak biasa ya, yang menurut dia tuh menguntungkan banget untuk dia deketi. Makanya di sini ada 5-5 ya, ada gap antara kamu dan dia gitu. Ibaratnya ya, aku bukan mengkotak-kotakkan atau mengatakan berdasarkan kasta atau apa, enggak ya. Tetapi secara realnya atau realitanya gitu ya, di masyarakat, kalau menurut penilaian atau tatanan masyarakat, ibaratnya kamu tuh dia udah di sini, dia baru di sini ya. Makanya dia pengen ngedeketin kamu tuh, pengen mengupgrade diri, biar mantannya itu menyesal gitu loh ya. Meskipun ini beda gender, it's okay, nggak masalah ya. Hal-hal kayak gini nih nggak ini ya, nggak tergantung dari itu. Jadi ada ya memang laki-laki yang ngedeketin atau perempuan yang ngedeketin kamu tuh karena itu ya, karena sorry to say ingin mengambil manfaat dari kamu, karena kamu ya itu tadi kualitasnya segini gitu ya.
Ya memang salah satu resiko jadi orang yang berkualitas itu banyak orang yang ngedeketin kamu karena butuhnya doang. Banyak ya, tapi aku nggak ngomong semua orang, tapi banyak. Dan itu memang resiko ya. Kamu nggak perlu sedih karena ya sudah, hukum alamnya seperti itu ya. Kayak misalkan ada gula, di situ ada semut ya, tentu semut akan tertarik dengan gula. Nggak mungkin semut itu akan tertarik sama cabai ya. Nangkep ya alegorinya ya. Ya, jadi itu. Makanya ini dia ngerasa bahwa ada niat dia pengen ngedeketin kamu, tapi gapnya jauh banget tuh ya. Gapnya cukup jauh secara kualitas. Makanya kadang-kadang dia ngerasa bahwa mungkin ada kata-katanya dia yang saat ini agak membuat kamu gak nyaman ya. Misalkan, oh ya aku emang gak pantas buat kamu. Ya itu contoh ya, kayak gitu, yang membuat kamu tuh ngerasa tersinggung. Padahal sebenarnya kamu gak berpikir kayak gitu, tapi kok dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Makanya kamu bertanya-tanya sebenarnya motifnya dia atau tujuannya dia tuh ngedeketin kamu tuh apa sih. Nah ini jawabannya ya. Nangkep ya. Jadi yang awalnya pengen ini terus akhirnya pengen masuk ke circle kamu gitu ya, pengen menambah networking. Tentu orang yang pengen nambah networking tuh mencari orang-orang yang menguntungkan gitu ya bagi dia ya, bagi orang tersebut. Dan kamu ya jelas ya, kamu orang yang punya kualitas tinggi ya, makanya dia ngedeketin kamu, pengen itu tadi, pengen masuk ke dalam circle kamu. Dan tentu itu untuk keuntungannya dia gitu ya, untuk ya tadi biar mantan menyesal ya. Tujuan utamanya itu sesimpel itu. Cuman kok di tengah jalan dia ngerasa bahwa ada percikan ada percikan ketertarikan gitu ya, ketertarikan dia ke kamu. Akhirnya dia berubah strategi atau berubah haluan. Yang awalnya niatnya begitu, akhirnya jadi niatnya ke relationship. Makanya dia ngerasa seperti ini, dan dia sering ngomong-ngomong hal-hal seperti itu ya karena kondisinya yang tak jelaskan tadi. Kamu di sini, dia di sini ya. Aku ngomong begitu kamu pasti nangkep ya. Jadi ini tergantung kamu ya gimana menyikapinya. Kalau dari niatnya sih nggak buruk ya, nggak buruk. Menurutku sih wajar ya orang yang mau ya tadi kayak gula ngedeketin semut itu kan wajar. Emang nalurinya kan begitu. Orang ngedeketin atau dia akan lebih memilih berteman sama orang yang menurut dia menguntungkan bagi dia gitu ya. Ini untuk sebagian orang ya, nggak semua ya. Maksudnya ada banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Dan itu bener-bener aja, asalkan niatnya itu nggak untuk memanipulasi kamu atau untuk mengambil apa yang menjadi milik kamu terus jadi milik dia. Itu baru buruk ya. Tapi kalau cuman itu ya itu wajar. Manusia emang kadang-kadang begitu ya. Jadi tergantung kamu gimana. Setelah kamu tahu kondisinya begini, keputusanmu gimana ya. Apakah mau melanjutkan atau gimana, terserah kamu ya. Oke, itu aja buat yang pilih file 3 ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Siapa tahu video ini bermanfaat ya buat kalian. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Oke, kita ketemu di video-video selanjutnya dengan tema yang berbeda-beda ya. Bye bye.